Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Rohmana dari kelas manajemen 20G. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan peran akuntan dalam organisasi. Baik, langsung aja kita ke slide yang pertama, yaitu tentang perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Baik, yang pertama yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang berfokus pada pihak internal, dalam hal ini manajer. Tujuannya yaitu untuk membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu adalah pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang lebih berfokus pada pihak eksternal, di mana dalam hal ini seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum atau GAAP. Dan yang terakhir adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini adalah pelaporan informasi pencatatan yang berdasarkan analisis dari berbagai macam biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi di perusahaan, baik itu perusahaan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi akuntansi manajemen lebih berfokus pada manajer, akuntansi keuangan lebih berfokus pada pihak eksternal atau investor, dan akuntansi biaya ini lebih berfokus kepada analisis aktivitas produksi. Selanjutnya beberapa perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama dari tujuan. Kalau akuntansi manajemen itu bertujuan untuk mengambil keputusan, ditujukannya kepada pihak manajer internal dengan berorientasinya lebih kepada masa depan dengan menggunakan aturan pengukuran biaya manfaat dalam rentan waktu yang bervariasi, jadi tidak ditentukan waktunya. Sedangkan akuntansi keuangan tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan kepada pihak, dalam hal ini pemakai eksternal, yang berfokus pada penekanan berorientasi pada masa lalu atau yang sudah dilaksanakan laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip umum atau GAAP dengan rentan waktu yang sudah ditentukan, yaitu antara tahunan ataupun kuartal. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan akuntansi manajemen. Dalam struktur organisasi dibagi dua. Yang pertama ada bagian manajer atau CFO, yaitu yang bertanggung jawab atas seluruh keuangan perusahaan, dan yang kedua yaitu ada bagian staff. Dalam hal ini staff dibagi menjadi beberapa, ada bagian yang mengontrol, bagian perpajakan, bagian perbankan dan keuangan yang mengatur jangka panjang, jangka pendek keuangan atau manajemen kas. Ada juga manajemen resiko yang mengatur bagaimana resiko keuangan dari suku bunga dan perubahan kurs dari masa ke masa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagian hubungan investor, di mana yang mencari dan menanggapi tentang pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu ada bagian financial planning atau yang mengatur kebutuhan-kebutuhan keuangan, dan yang terakhir adalah bagian internal audit atau bagian yang menelaah dan menganalisis catatan keuangan perusahaan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi akuntansi manajemen. Ada beberapa fungsi dari akuntansi manajemen untuk sebuah perusahaan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu sebagai alat untuk menganalisis pengambilan keputusan, di mana dalam hal ini data-data yang disajikan
oleh akuntansi manajemen itu akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Nah, yang selanjutnya itu sebagai sistem informasi untuk pihak eksternal. Dalam hal ini yaitu bidang akuntansi yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal sebagai bahan laporan kepada pemegang saham, pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Nanti laporan ini akan dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari perusahaan kepada pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sumber data dan informasi keuangan yang relevan, di mana sebagai seorang manajemen akuntansi kita harus menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan perusahaan yang relevan, karena kan itu akan dijadikan sebagai dasar perencanaan kegiatan atau operasional dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing divisi dan mengukur kinerja perusahaan, di mana untuk menyajikan data historis yang dapat dijadikan sebagai alat evaluasi, yaitu perusahaan, sehingga bisa mengontrol bagian mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus dikurangi, dan mana yang mungkin harus dihilangkan. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada rangkaian fungsi bisnis. Ada 6 rangkaian fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai research dan development, di mana perusahaan berusaha untuk melakukan penelitian dan pengembangan atas gagasan produk, jasa, dan proses baru. Nah, untuk di tahap selanjutnya yaitu desain produk, jasa, dan proses, di mana rencana dan rekayasa yang terperinci dari produk dan jasa itu di bagian tahap ini. Di tahap selanjutnya itu tahap produksi, di mana perolehan, pengkoordinasian, dan perakitan sumber daya untuk memproduksi sebuah barang ataupun jasa. Yang selanjutnya yaitu di marketing atau bagian pemasaran, di mana di bagian ini kita mempromosikan dan menjual produk atau jasa dengan pelanggan dan calon pelanggan dengan begitu luar biasa sehingga produk kita bisa diterima di pasaran. Yang selanjutnya, jika sudah dipromosikan, kita melakukan distribusi atau pengiriman produk, dan terakhir adalah menyediakan layanan pelanggan atau customer service, sehingga para pelanggan yang ingin menyampaikan keluhannya, kritiknya bisa melalui bagian customer service. Selanjutnya itu faktor-faktor kunci keberhasilan. Kurang lebih ada 4 faktor kunci keberhasilan dari sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan bisa mengurangi atau menurunkan atau mengefisiensikan biaya produksi atau jasa yang mereka jual, sehingga meskipun mereka terus memproduksi, biayanya tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu selalu menjaga kualitas, sehingga banyak pelanggan yang selalu setia dengan produk tersebut dan mereka bangga menggunakan produk tersebut. Yang ketiga yaitu bisa mengefisiensikan waktu, sehingga ada waktunya untuk waktu pengembangan bagaimana, dan ada waktu untuk customer service atau tanggapan dari pelanggan tentang produk yang kita jual tersebut. Yang terakhir yaitu perusahaan harus selalu inovatif atau inovasi, mengembangkan produk-produk yang ada atau membuat produk yang baru yang sesuai dengan harapan masyarakat atau pelanggan. Baik, untuk slide terakhir yaitu bagaimana sih cara menjadi seorang akuntan manajemen yang profesional. Ini berdasarkan dari Institute of Manajemen Akuntan, ada 4 standar etika. Yang pertama yaitu seorang akuntan manajemen harus memiliki pengetahuan, keahlian, atau kompetensi yang
sesuai dengan seorang akuntan manajemen. Karena kan nanti di saat melakukan pekerjaan, semua informasi atau laporan yang dia data itu akan dijadikan sebagai dasar keputusan sebuah perusahaan dan untuk bagaimana sih untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga seorang akuntan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai. Selanjutnya yaitu karena seorang akuntan manajemen adalah orang yang sangat kompleks di dalam perusahaan, sehingga seorang akuntan manajemen dituntut untuk bisa menjaga informasi atau rahasia dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan, rahasia perusahaan ke bawahan dan lain sebagainya, kecuali adanya otorisasi atau hukum yang mengharuskan ia melakukan hal itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu seorang akuntan manajemen harus mempunyai sikap atau etika integritas yang sangat tinggi, sehingga tidak menimbulkan prasangka terhadap kemampuan yang mereka miliki. Terus juga jangan sampai seorang akuntan manajemen itu mudah diperdaya atau mudah diberikan imbalan, apalagi soggokan untuk membocorkan rahasia perusahaan. Itu sangat tidak boleh. Harus menjaga keprofesionalannya seperti yang luar biasa. Dan yang terakhir, sebagai seorang akuntan yang profesional, dia harus memiliki sikap objektivitas, di mana semua informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan perusahaan, baik itu laporan keuangan dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, sehingga untuk dijadikan keputusan di masa yang akan datang itu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Demikian penyampaian presentasi tentang peran akuntan dalam organisasi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.